Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Emang sekarang saya udah malam ya. Jadi selamat malam. Kalau nonton di pagi ya selamat pagi, ya kan. Kalau nonton di subuh ya selamat subuh. Ngalong-ngalong ya. Apa kabar teman-teman ya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Sama juga ya, mudah-mudahan akunnya juga akun yang sehat gitu ya, akun stabil gitu kan, nggak perlu gacor lah, stabil aja ya kan. Gacor mah gampang gitu, stabil kan yang susah ya. Jadi hari ini insya Allah bismillah nih saya mau ngebahas tentang algoritma Gojek gitu. Nah, algoritma Gojek itu emang bener ada gitu. Emang semua yang berbasis komputer sistem itu pasti menggunakan algoritma gitu. Ya bukannya so tahu gitu ya. Kalau kita baca jadi tahu gitu. Nah, sebelum lanjut ke poinnya kan algoritma si Gojek itu. Nah, jadi ini kita baca dulu nih. Kita baca algoritma itu apa sih gitu kan. Kalau kita nggak punya guru ya cari Google gitu kan. Jadi kita nyari sesuatu tuh gampang gitu. Zaman sekarang tuh nyari-nyari pengetahuan apa segala macam ya tinggal ke Google aja gitu. Nah, kita lihat nih algoritma itu apa sih gitu. Kita lihat ya. Ambil pakai suara deh. Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan output tertentu. Algoritma dapat digunakan untuk memecahkan masalah menggunakan komputer atau dalam kehidupan sehari-hari. Algoritma. Pengertian. Urutan langkah-langkah yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Fungsi. Membantu individu atau kelompok memecahkan masalah berdasarkan logika yang dimengerti oleh sistem komputer. Ciri-ciri. Presise, tepat, benar, dan teliti, jumlah langkah atau instruksi berhingga dan tertentu, efektif, harus terminate, output yang dihasilkan tepat. Jenis. Algoritma sekuensial, algoritma percabangan, dan algoritma perulangan. Contoh. Membaca resep, membuat kopi. Kata algoritma berasal dari algoritm, yang merupakan nama ilmuwan Arab, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa. Nah, itu dia teman-teman ya, sedikit pengertian tentang algoritma gitu. Sebenarnya luas juga gitu, macam-macam algoritma juga banyak gitu. Ada algoritma buat pemrograman gitu kan, algoritma macam-macam lah, banyak algoritma. Kalau kita mau baca, kita mau cari tahu tentang algoritma gitu ya. Tapi gini kita lebih spesifik aja ngebahas tentang algoritma si Gojek yang ada di Gojek gitu. Algoritma mengacu di ini nih, di sini nih pengertian si algoritma itu. Ada yang namanya algoritma percabangan, algoritma perulangan, segala macem. Nah, ini saya pelajarin gitu ya dari kemarin-kemarin gitu kan, dari awal saya ngebit gitu kan. Ya memang semua sistem tuh dari awal sistem itu dibikin, sistem komputer ya ada algoritmanya gitu, termasuk si sistem Gojek itu sendiri gitu. Algoritma yang dibangun di Gojek itu ya emang udah disetel gitu, nggak bisa dirubah-rubah gitu. Dari awal dia bikin server gitu ya udah nggak bisa dirubah-rubah gitu. Nah, di dalam algoritma si Gojek itu kalau berdasarkan pengalaman dan analisa ya. Jadi pengalaman itu satu yang ngejalanin juga gitu kan, ngejalanin si orderan si Gojek, sama ya nanya-nanya lagi gitu, nanya-nanya sama senior-senior, nanya sama suhu-suhu lah kalau boleh dibilang gitu, suhu-suhu Gojek gitu. Nah, kan udah kelihatan nih si Gojek sendiri, kita dari si aplikasi sendiri udah ngasih tahu gitu yang namanya algoritma kebiasaan itu yang dicari sama si yang dipakai gitu, yang dipakai sama si Gojek itu ya ada di sini gitu, ada di aplikasi yang sering kita bawa gitu, yang sering kita pakai tiap hari gitu, ada gitu. Ada, cuman kebanyakan orang nggak ngebaca dan
kebanyakan orang juga ngebaca tapi nggak berusaha dipahamin gitu, nggak dikulik lah gitu kasarnya. Nah, kalau orang yang ngulik kan pasti dia ngerti sistem jadinya gitu. Kalau dia ngulik gitu, ngulik aplikasi dia sendiri ya. Dia punya aplikasi tapi nggak ngerti aplikasinya kan bingung juga gitu. Jadi salah gitu. Ngojeknya ya jadi dikit nyalain sistem lah, nyalain ini nyalain itu gitu ya. Nyalain orang mulu gitu, padahal kita sendiri yang salah gitu ya, menurut saya sih ya gitu, saya itu. Jadi sini ada nih ya bang, di poin yang keempat tuh, poin yang keempat, mengenal sistem pembagian order Gojek. Perlu diketahui sistem pembagian order di lokasi tertentu dan yang tentu ditentukan oleh yang keempat ini nih. Ada algoritmanya nih di sini nih, ada berapa algoritma nih di sini. Ada riwayat penyelesaian order tuh. Ada jenis layanan tuh, jarak jemput tuh, jarak antar ya kan, area titik atau area jemput atau titik jemput, titik antar, jam online, terus sama faktor-faktor lainnya gitu. Ini dia si Gojek kan kalau mau dikupas tuntas ya mungkin nggak cukup halamannya gitu, harus didukung juga sama pengalaman kita yang ngejalanin gitu. Nah si sistem Gojek juga ngasih berarti kan istilahnya kuncinya si algoritma itu ya kebiasaan kita nih. Jadi kan ada suka ya tergantung akun lo bang, lo akun lo gimana cara mainnya gini-gini. Sebenarnya bukan cara akun gitu. Sebenarnya cara lo main gitu, cara kita main tuh gimana gitu, kan macam-macam. Di situ juga di Gojek juga sendiri kan banyak fitur gitu ya, banyak fitur yang bisa di on off gitu kan. Fitur on off tuh apa aja tuh, fitur bitnya gitu, fitur ada bit, ada fitur bit itu akan ada auto bit, ada manual bit gitu. Dan itu kan bisa kita mainin kan, auto bit, manual bit. Ya kan itu di situ punya maksud juga si Gojek tuh. Si Gojek juga punya maksud, kenapa ya dibikin bisa manual bit, bisa auto bit gitu kan. Terus kenapa tuh dari kan ada Gojek ada yang cuma 9 layanan, ada yang 10 layanan, ada yang 11 layanan ya kan. Yang 9 layanan biasanya motor-motor kecil tuh, motor Beat gitu yang enggak ada layanan komfortnya gitu. Kalau yang ada layanan komfortnya kan berarti kan 10 layanan gitu kan. Ya mungkin kalau yang zaman sekarang itu ada motor listrik gitu kan, motor listrik yang gede gitu kan udah ada tuh. Ya mungkin itu juga karena saya juga kurang paham ya, belum pernah pakai motor listrik juga gitu, belum pakai akun listrik. Ya mungkin dia jadi 11 layanan gitu, mungkin ada layanan yang khusus di molis gitu, kayak gitu bang. Nah itu namanya algoritma gitu. Nah jadi pembagian orderan ini juga kan sesuai algoritma yang kita bentuk gitu, sesuai kebiasaan yang kita bentuk. Nah algoritma sistem Gojek itu juga kan yang menurut pengalaman saya tuh ada beberapa lah, kurang lebihnya ada 7 kalau nggak salah, 7. Cuman yang amat penting banget gitu, yang amat penting dan menentukan orderan yang kita dapat itu ya, yang amat menentukan tuh ada 4 sampai 5 algoritma lah yang menurut saya itu kategori algoritma yang harus dibentuk gitu, yang harus kita bentuk gitu, harus kita jaga gitu ya kan. Dan itu kelima atau keempat algoritma itu penentu gitu, saling berkaitan tuh dia tuh. Jadi kita nggak bisa main algoritma, nguatin algoritma tertentu itu aja gitu ya, dari algoritma sekian banyak algoritma gitu. Nah jadi kategori algoritma yang harus kita bentuk atau kita jaga itu satu tuh algoritma riwayat pickup sama DO tuh. Kita harus banyak varian gitu, riwayat pickup banyak daerah lah gitu ya. Jadi kita harus punya riwayat ya kalau bisa sejabodetabek gitu, kita punya riwayat itu gitu, riwayat pickup, riwayat drop off gitu ya, pickup dan DO lah. Jadi peluang untuk ngedapetin si orderan juga lebih tinggi gitu. Nah terus ada lagi, kita kalau mau main argo gitu, argo khusus ya ada memang, kayak ada sebagian teman-teman kita, senior kita yang
dia mainnya sortir gitu, dan itu juga kan legal, diperbolehkan juga kan sama si Gojek karena ada fitur manual bid gitu, kita bisa nyortir. Dan ada kebijakan juga kan, sortiran itu harus ada aturannya juga kan, memang diatur juga sama Gojek ya, sekian lewatin disuspend 5 menit 5 menit terus 30 menit gitu kan, banyak juga gitu, ada kebijakan, ada peraturannya juga gitu untuk sortir. Nah, terus juga ada algoritma yang namanya algoritma pendapatan. Itu pengaruh juga, Bang. Algoritma pendapatan kita sehari-hari nih. Sehari contoh kita dapatnya tiap hari 200 mulu gitu ya rata-rata. Paling kecil. Paling gedenya 2,5 300 gitu ya. Itu juga pengaruh sama orderan yang makan masuk harian kita gitu, pengaruh. Ada lagi algoritma jam atau durasi on beat. Atau jam itu kan jam banyak tuh, ada durasi on beat, ada kebiasaan kita dapat orderan di jam berapa di jam berapa di jam berapa gitu. Nah yang bagusnya kan kita punya riwayat jam itu, yang bagus itu jam berapa aja ada gitu, apalagi terutama di jam sibuk gitu ya. Jam sibuk Gojek itu kita harus punya pengalaman dapat orderan di jam sibuk itu gitu. Dan lebih bagus lagi kita dapat pengalaman jam yang nggak sibuk. Contoh, yang bukan jam sibuk itu contoh jam berapa sih gitu ya, dari jam 9 lah ya, dari jam 9 sampai jam 3 siang gitu kan, itu kan bukan jam sibuk ya. Ya kalau bisa akun kita juga kuat gitu di jam itu tuh, di jam 9 pagi sampai jam 3 sore kuat gitu, jangan cuman ngandelin di jam sibuk doang gitu ya, kalau bisa. Dan harus bisa gitu kalau mau gacor, mau stabil pendapatannya gitu kan, karena di situ nanti terbentur sama yang disebut terbentur sama durasi on beat kita gitu. Durasi on beat kita itu selama 12 jam itu bisa ngasilin berapa, yaitu pengaruh juga gitu, pengaruh dari kebiasaan kita sehari-hari gitu. Dan bisa ngukur kekuatan akun kita juga. Wah gila, gue 12 jam on beat cuman bisa dapet 200.000 nih, kalau bisa gue tingkatin gitu ya kan. Nah gimana cara ningkatinnya juga ya, balik lagi tuh di algoritma, 4 algoritma itu tuh, riwayat pick up, argo, pendapatan ya kan? Itu juga ngaruh gitu, semuanya tuh ngaruh gitu Bang. Jadi kesimpulannya ya, kita harus bisa ngebentuk akun itu ya berdasarkan algoritma yang kita bikin sendiri gitu. Nah bagusnya algoritma yang bagus tuh bagaimana Bang ngebentuk algoritma yang bagus? Ya macem-macem. Ada orang yang main short nyortir gitu ya, gacor, stabil, ada karena dia ngerti gitu, dia bisa ngejaga kategori algoritma yang harus dijaga gitu. Yang 4 tadi tuh yang saya sebutin, riwayat pick up, DO, argo, pendapatan, sama durasi on beat dia juga stabil gitu. Jadi durasi on beatnya cuman 12 jam tapi dia bisa stabil pendapatannya 300 gitu. Itu kan kedukung juga tuh sama argo gitu. Dia main argo segini, dan dia juga paham wilayah gitu. Paham wilayah yang ada orderan gitu maksudnya. Gimana aja nih gitu yang ada orderan nih, sesuai dengan riwayat dia. Yang dipakai riwayatnya adalah riwayat yang diterangin sama Gojek itu ya, riwayat yang riwayat order selama 2 minggu terakhir gitu nih, di sini nih tuh, sini Bang ya kan. Karena udah dijelasin semua tuh ilustrasinya tuh, yang kayak video sebelumnya saya jelasin ya. Tuh ada tuh algoritma Bang kayak gitu. Nah terus cuman ngomong doang gitu ya, cara ngebentuknya gimana ya Abang, beda-beda kan, masing-masing driver kan beda-beda gaya gitu. Ada nih Abang mau main nyortir, ya cari gitu, cari orang yang mainnya sortiran gitu, nyortir, belajar gitu cara nyortir tuh gimana ya. Kan ada tuh apa, konten-konten kreator di YouTube gitu ya, yang ngajarin cara nyortir gimana ya kan, ada. Nah, terus ada juga nih konten kreator yang pemainnya auto gitu, auto beat gitu ya, dia pemain performa gitu ya. Ya kalau Abang emang karakternya nyari
performa ya main performa gitu, tapi harus paham juga gitu cara main performa itu biar stabil gimana gitu, belajar gitu ya, belajar. Terus ada juga yang apa, bilang katanya ini ajaran ini sesat, ajaran itu sesat, ini sesat, lu nggak bener tuh, dia nggak bener, jangan ikutin YouTube dia, jangan ikutin YouTube dia. Ya makanya jadi bingung gitu nih, YouTuber yang bener yang mana gitu, konten kreator yang bener yang mana gitu ya, karena ini caranya beda-beda. Ya memang beda-beda bacaan caranya bang, karena algoritma sistem itu sendiri juga banyak gitu. Jadi lu bisa ngebentuk akun lu sendiri ya dengan algoritma yang ada gitu, lu bentuk algoritma sendiri. Ya lu main sortir ya lu harus bisa paham yang diwajibkan dalam sortiran itu apa gitu. Jangan cuman main argo doang gitu nyortir. Nyortirin argo aja nih harus kakap aja, middle aja ya. Tapi nggak ngejaga pendapatannya juga gitu. Ya sama aja bohong. Argonya jadi pendapatannya ambruk. Ya anyep-anyep juga gitu. Jadi untung-untungan jatuhnya. Tapi kalau abang bisa ngejaga riwayatnya, pendapatannya, jam durasi on beatnya gitu ya kan, sama jenis layanan gitu. Jenis layanannya abang khusus gitu, argo khusus, pendapatannya juga khusus di 12 jam, di khusus di 300, minimal di 200 gitu. Itu insya Allah akun anti badai tuh. Anti badai disebutnya ya kan, kayak gitu bang. Ya kurang lebihnya kayak gitu ya. Jadi nanti ya insya Allah gitu ya, ini kan cuman ngenalin yang namanya algoritma doang gitu kan. Algoritma di sistem Gojek itu ya kurang lebihnya ada 7 lah. Cuman yang sisanya itu algoritma itu hanya berpengaruh di harian gitu ya, kayak algoritma pembayaran gitu, kayak GoPay, ada tunai gitu kan. Terus gender tuh antara cewek apa cowok gitu kan. Terus jenis nama itu juga algoritma tuh, ada nama-nama orang Kristen nih. Abang kalau teliti, abang kalau abang apalin gitu ya, setiap dapat orderan abang screenshot tuh, itu ada algoritma pengulangan tuh, ada algoritma yang sama gitu, ada kelompok-kelompok gitu. Ini algoritma gender nih, abang nyocol pertama perempuan gitu ya, ya pasti algoritmanya akan ngikutin tuh perempuan terus itu di hari itu ya gitu, maksudnya di hari itu gitu ya. Mungkin masuk laki cuman nggak dominan gitu karena cocolan pertamanya itu perempuan gitu, atau abang nih autobit kan ya masuknya perempuan gitu kan. Abang perhatiin aja deh, abang perhatiin gitu. Sekali dua kali bener nggak nih yang saya bilang gitu ya, algoritma gender itu ada algoritma gender pengaruh nggak bang sama orderan? Ya ngaruh nggak ngaruh gitu, tergantung gitu. Tapi biasanya kalau ente udah dapat pertamanya perempuan, terus keduanya perempuan lagi, nah tuh sononya tuh perempuan terus tuh. Paling laki ya dikit lah gitu, nggak banyak. Terus kayak nama gitu, nama aja ini karena saya suka merhatiin gitu bang. Nama itu contoh ya, saya habis dapat namanya kayak nama-nama orang-orang, maaf gitu ya, orang-orang Kristen, orang-orang ini kan namanya rada beda-beda gitu ya. Kayak Stefani kan, kayak siapa nama-nama itu Gerard lah atau apalah gitu ya. Nama-nama inilah gitu, orang Kristen kan rada beda-beda, Gerard gitu kan, kayak gitu-gitu kan. Stefani ya kan. Terus Pak Stefanus kayak gitu-gitu tuh terdapatnya kebanyakan nama-namanya yang kayak gitu juga tuh. Nah terus kalau kita dapatnya udah nama lokal nih, kayak contoh namanya Budi gitu kan, apa Sri, apa Yanto gitu. Tuh namanya tuh akan kayak gitu juga nongol itu, lebih dominan gitu maksudnya tuh nama lokal gitu ya. Entah itu perempuan entah itu laki-laki. Terus sampai segitunya bang saya merhatiin algoritma si Gojek tuh. Dan itu juga dapat pengalaman juga dari suhu-suhu juga gitu ya. Iya juga sih ya, kalau diikutin bener loh. Ternyata memang ada algoritma ini gitu. Ada tuh algoritma. Terus algoritma pembayaran GoPay atau tunai ya ada juga bang. Ada. Abang perhatiin aja. Abang kalau udah pemain autobit ya, itu kadang suka nggak merhatiin tuh. Taunya dapat orderan sekian aja. Tapi dia nggak merhatiin tuh algoritma itu lagi jalan sebenarnya. Ada algoritma pembayaran tuh di situ tuh. Algoritma pembayaran tuh kalau menurut saya kategorinya
algoritma pendukung harian tuh, nggak bisa pendukung untuk stabil gitu, nggak bisa gitu, nggak jaminan gitu lo mainnya GoPay mulu akun stabil, ya nggak jaminan kalau menurut saya sih ya. Yang jaminan itu yang tadi tuh, yang 4 tuh, di riwayat pick up, riwayat argo pendapatan, durasi on bid, sama ya itu tuh tadi tempat itu. Terus jenis layanan juga ngaruh juga bang, jenis layanan ya abang nggak, banyak juga yang nggak sadar, nggak tahu atau nggak paham apa, yang nggak ngerti juga dia. Itu jenis layanan ada, si Goret itu kan ada 3 gitu, ada Goret reguler, Goret hemat, sama comfort gitu, ada 4 lah, sama Goret listrik ya kalau nggak salah ya, ada nggak tuh ya? Tapi saya belum pernah pakai listrik jadi nggak tahu. Kalau abang perhatiin nih, apalagi khususnya pemain comfort ya, yang ada layanan comfort, abang nyocol aja sekali, apa masuk aja sekali nih comfort nih, cocolan 1 ke 2, itu gue berani jamin hari itu lu akan dapetnya comfort terus gitu, karena gue udah ngalamin di situ gitu. Kalau pemain autobit tuh nggak kerasa gitu, nggak tahu, masuk aja order, tapi dia nggak ngeliat tuh ada logo comfort di situ. Bahkan saya pernah nanya ya sama driver, lagi jajaran sama saya gitu ya, dia dapat, terus saya lihat motornya gede kan, motor kalau nggak salah motor PCX dia, apa tuh bang layanannya bang, comfort atau reguler? Nih apaan nih layanan ini, padahal comfort yang masuk, tapi dia nggak tahu itu comfort bang, ngebedainnya gimana sih comfort, nah nggak ngerti gitu kan. Jadi ya maaf gitu, banyak juga driver-driver yang udah senior dia nggak merhatiin ke situ-situnya gitu, taunya dia ngojek aja kan, sebenarnya dia lagi ngebentuk algoritma gitu, tapi pendapatannya stabil ya, karena dia punya algoritma yang bagus gitu, punya kebiasaan yang bagus, durasi on bitnya bagus, stabil, pendapatannya dia juga stabil, dia paham wilayah spot-spot yang sering dia dapetin, dia tahu harus melipir kemana, tapi dia nggak ngerti algoritma gitu, padahal dia lagi ngebentuk algoritma yang bagus, yang dianjurkan lah sama si Gojek gitu bang, kayak gitu. Jadi kita nggak sadar, ada yang akunnya gacor tapi dia nggak sadar gitu, kok bisa gacor ya, nggak tahu ya, karena dia mikirnya kok karena gue rajin keluar pagi pulang ini gitu, doang gitu kan. Ada juga yang ngojeknya siang, kalau dia ngerti gitu ya, ngojeknya siang terus asal-asalan deh ngojeknya gitu ya, keluar jam berapa aja tapi durasi on bitnya dia sama gitu, segitu juga, dan dia juga punya algoritma pendapatan yang bagus gitu, yang stabil ya, dia mau keluar jam berapa aja ya pasti dapat duit, yang penting ada orderan nih, kalau nggak ada orderan nih nggak dapat juga, kayak gitu. Nah ini ya maaf gitu ya kalau saya kayak kesannya kayak so tahu bagaimana gitu, tapi emang yang dijalanin sih kayak gini gitu, memang ada algoritmanya gitu. Nah saya sendiri emang pemain sortir gitu kan, saya nyortir itu ya, saya bikin khusus semuanya gitu ya, riwayat pick upnya ya saya bagusin, argonya saya khususin gitu kan, durasi on beatnya sama jam on beatnya itu saya stabilin gitu, durasi on beat saya cuma 12 jam gitu, tapi saya juga ngejaga pendapatan harus segitu terus gitu, jangan sampai di bawah minimal gitu. Kalau menurut saya batasan minimal on beat 12 jam itu ya minimal banget 200 dah gitu, jangan sampai di bawah 200, dan sampai kita on beat 12 jam tapi cuma dapat pego gitu, itu delay itu kan nggak kebayang tuh delaynya berapa jam tuh dia tuh gitu. Kayak kalau yang sehat ya durasi on beat 12 jam, kalau yang sehat ya minimal 2,5 300 lah gitu ya, gacor-gacornya 400 kayak gitu. Jadi ya emang kelihatannya rumit gitu ya, tapi kalau kita mau belajar gitu, terus kita baca-baca ini kan, tunjuk-tunjuk si Gojek sendiri gitu ya, terus kita lihat, baca-baca lagi di sini gitu kan, tuh kayak gini-gini kan, sebenarnya ini ilmu, jangan cuma dibaca doang gitu, tapi dipraktekin gitu. Nah, terus pahamin algoritmanya gitu. Nah, kan untuk melihat tips lain yang dapat mempermudah akun Anda menjadi gacor, dapat Anda cek pada artikel jurus jitu akun gacor gitu kan. Ya baca tuh jurus jitu akun gacor. Saya juga dapetnya dari situ juga gitu, nggak serta merta cuma ngeliatin youtuber, konten-konten kreator YouTube gitu ya. Karena kan dia
dia kan ngasih tahu konten dia itu, ngasih tahu akun-akun dia gitu bang. Kalau lo mau kayak dia gitu ya akunnya lo harus mainnya kayak dia juga gayanya gitu, wajib kayak dia, bahkan wilayahnya juga ya, harus mirip-mirip dia juga gitu, yang orderan rame gitu kan, gitu bang. Jadi lo nonton kontennya ini nih, abang ini nih, suhu itu, suhu ini, suhu, ya lo harus ikutin gaya dia persis baru bisa berhasil gitu. Kalau lo ngikutin gaya dia nggak bisa. Nah, lo bikin gaya lo sendiri dengan ilmu yang lo udah punya gitu, ilmu yang udah kita punya gitu. Ya, ada yang lo nontonin orang konten yang nyortir gitu ya. Ya nyortir kan ada ilmunya juga. Belajar jangan setengah-setengah gitu. Kita main nyortir nyortir aja. Yang ada yang ada argo argo khususnya nggak jadi nyungsep iya akun ini karena nggak tahu gitu. Nah, terus lo ngambing hitamin nggak bener tuh kang sortir ngajarin nyortir malah gagu akun gua ajaran sesat tuh ya, nggak boleh nyalain orang gitu karena belum tentu gaya main sortir abang sama gaya main sortirnya si si konten itu suhu itu gitu ya sama gitu, enggak, mungkin abang ada yang salah ya kan, kebukti dia berhasil abang enggak gitu ya. Ya berarti abang yang salah gitu, dia kan nyortir tapi akunnya bisa gacor. Gila gue nyortir kenapa akun gue nyungsep ya, abang lah yang salah gitu. Abang berarti nggak ngerti, belum ngerti gitu. Terus ada pemain autobit keluar pagi, ada konten kreator keluar pagi kan, emang bagus yang pagi, emang harus pagi karena jam rame gitu kan. Oh berhasil gacor gini konten kreatornya ya, jangan asal nonton dia doang gitu, bener-bener perhatiin dia tuh cara on beatnya dia gimana, cara melipirnya dia gimana, perhatiin. Jangan cuma main autobeat main keluar-keluar aja, ya melipir juga ada ilmunya karena di situ ada algoritma yang namanya riwayat gitu. Riwayat ente main melipir aja tapi ke daerah tertentu, di daerah tertentu itu ente nggak punya riwayatnya nggak dapet. Nah itu yang bikin kita melipir kosong kan, nggak dapet penumpang, nggak dapat order, bensin habis, yang ada patah semangat hati ya kan, baru dapat gocap 60 pulang, ya algoritma pendapatannya hancur, tambah berat akunnya gagu, ya udah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu jadinya. Ya maaf ya bang ya, ini bukannya gimana gimana gitu ya, tapi ya ya belajar bang gitu, saya juga masih belajar gitu kan, masih masih ngikutin arahan-arahan suhu-suhu yang kira-kira emang bener masuk akal gitu ya, terus emang cocok sama karakter kita gitu, cocok sama karakter kita gitu. Kita doyannya ngayap gitu ya berarti main argo kakap. Kalau kita nggak ngedoyan ngayap gitu, yang bawaannya mau pulang mulu, main argo under aja, nggak usah maksa-maksa gaya-gayaan masuk kakap, bawaannya mau pulang mulu main kakap ya kan. Ya mendingan main under gitu, yang di situ-situ aja. Yang under itu kan cuma butuh 1 kecamatan 2 kecamatan aja udah cukup, yang penting tuh kecamatannya rame gitu kan, rame yang order gitu, jangan rame yang nongkrong gitu. Rame yang order carinya, jangan rame yang nongkrong gitu bang. Ya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah yang nyinggung perasaan abang-abang semua gitu ya, atau penjelasan saya juga kurang kurang jelas gitu ya. Masing-masing punya pemahaman yang beda-beda, baik lagi gitu ya. Dia terus belajar, intinya terus belajar, semangat gitu. Banyak tuh channel-channel yang bisa ngajarin kita, banyak. Bisa nemu di Facebook, bisa nemu di YouTube gitu kan, bisa nemu di Instagram gitu. Banyak tuh ilmu-ilmu udah disebarluasin. Kita zamannya zaman smartphone gitu ya, smartphone. Jangan phone-nya doang yang smart ya, kita juga harus smart gitu. Jadi kita cari pengetahuan lebih banyak lah, karena handphone kita udah ngedukung gitu, dan teknologi juga udah ngedukung semua gitu ya. Oke bang, mohon maaf sekali lagi kalau ada yang salah kata-kata ya, ini cuman sekedar berbagi pengalaman aja gitu ya, kurang lebih dan jelasnya mohon maaf atas kelancangan saya ngasih pengalaman gitu ya. Jadi nggak enak nih sama suhu-suhu suhu Gojek ya kan, konten-konten kreator pendahulu gitu, mohon maaf gitu ya. Ya ini sekedar untuk melengkapi aja lah, melengkapi youtuber, dunia youtuber Gojek online gitu ya.
Oke Bang, makasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.